Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Anggota kami terdiri dari 3 orang, Triseptia, Imel Kristi Monita, dan Jijah Siti Jakia. Kelompok kami akan membahas tentang analisis ekonomi pelayanan kesehatan. Pada dasarnya, ekonomi dan kesehatan adalah dua hal yang saling berhubungan. Ekonomi akan mempengaruhi kesehatan, dan sebaliknya, kesehatan juga akan mempengaruhi ekonomi. Sebelum kita lanjutkan, mari kita simak cuplikan video berikut ini. Presiden Joko Widodo menyebut kesehatan masyarakat merupakan prioritas pemerintah, namun bukan berarti mengorbankan ekonomi, sehingga diperlukan keseimbangan. Nah, untuk menciptakan keseimbangan tersebut, maka ekonomi kesehatan harus dipelajari. Lalu, apa sih ekonomi kesehatan itu? Ekonomi kesehatan yaitu bidang yang menyelidiki ketersediaan dan permintaan sumber daya pelayanan kesehatan, serta bagaimana dampaknya terhadap populasi. Sedangkan analisis ekonomi kesehatan adalah bidang yang mempelajari pengaruh faktor ekonomi terhadap kesehatan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pelayanan kesehatan tidak luput dengan adanya keterbatasan, seperti jumlah tenaga kesehatan, persediaan obat, ketersediaan alat kesehatan, ketidakmampuan masyarakat dalam mengeluarkan biaya pengobatan, dan lain sebagainya. Berbagai keterbatasan tersebut mendorong manusia untuk membuat pilihan antara berbagai alternatif yang paling menguntungkan. Dalam membuat pilihan tersebut, maka dapat dikaitkan dengan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi mengkaji semua biaya dan manfaat dari perbaikan pola alokasi sumber daya yang ada. Nah, salah satu bagian dalam ilmu ekonomi yang berkaitan dengan perbandingan antara konsekuensi dari dua atau lebih rangkaian alternatif dari suatu keputusan adalah evaluasi ekonomi. Evaluasi ekonomi bertujuan untuk membantu mengidentifikasi apakah intervensi yang lebih efektif adalah intervensi yang cost efektif atau tidak, serta membantu dalam menganalisis keuntungan marginal dari sebuah intervensi baru. Umumnya, studi dan evaluasi ekonomi dilakukan untuk mencari jawaban atas yang pertama, apakah sumber-sumber daya yang terbatas jumlahnya sudah digunakan seoptimal mungkin? Yang kedua, apakah hasil yang dicapai sudah setimpal dengan jumlah biaya yang dikeluarkan? 4 metode evaluasi ekonomi pelayanan kesehatan. Yang pertama ada Cost Minimization Analysis. CMA merupakan alat sederhana yang dapat membandingkan di biaya dari 2 atau lebih program, di mana tujuannya adalah untuk mengidentifikasi alternatif dengan biaya yang terendah. Bila tidak tersedia data untuk mendukung alternatif terapi yang digunakan, maka harus digunakan metode yang lain. CMA hanya menunjukkan biaya yang diselamatkan dari satu pengobatan atau program terhadap pengobatan ataupun program yang lain. Metode ini memerlukan studi epidemiologis lebih dahulu. CMI bertujuan untuk menentukan jenis intervensi mana yang lebih murah. Yang kedua ada Cost Effectiveness Analysis atau CEA. Merupakan suatu metode yang didesain untuk membandingkan antara outcome kesehatan dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan program tersebut atau intervensi dengan alternatif lain yang menghasilkan outcome yang sama. CEA bertujuan untuk mencari intervensi yang paling menguntungkan dalam mencapai suatu tujuan tertentu dengan cara membandingkan hasil suatu kegiatan dan biayanya. Mengevaluasi salah satu dari hal sebagai berikut. Yang pertama, intervensi mana yang dapat mencapai suatu hasil yang telah ditargetkan dalam pembangunan kesehatan dengan biaya paling rendah. Yang kedua, intervensi mana yang dapat mencapai hasil yang paling menguntungkan dengan alokasi biaya yang telah ditetapkan. Ada 2 macam analisis efektivitas biaya. Yang pertama, analisis jangka pendek. Merupakan analisis yang dilakukan untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun. Analisis jangka pendek ini merupakan analisis yang paling banyak dan sering dilakukan. Dalam analisis jangka pendek ini, biaya satuan atau unit cost dihitung dari biaya depresiasi.
Yang kedua, ada analisis jangka panjang. Merupakan analisis yang dilakukan untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun. Dalam analisis jangka panjang ini, biaya satuan atau unit cost yang digunakan adalah berupa nilai discounted unit cost, di mana dalam perhitungannya tanpa mempertimbangkan biaya depresiasi. Yang ketiga, benefit analysis. Suatu pendekatan yang digunakan sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan dalam proses penyusunan alokasi biaya kesehatan atau program lain. Pada penelitian CBA, alternatif yang dipilih tidak mempunyai outcome yang sama. Cost-benefit ratio dihitung dengan membedakan alternatif mana yang mempunyai keuntungan yang relatif lebih besar dibandingkan dengan biaya yang terjadi. BA dapat menilai manfaat berikut biaya dari suatu proyek atau program dan menetapkan apakah proyek atau program itu berguna atau tidak. Bila benefit cost ratio lebih besar dari 1, berarti program itu bermanfaat. Yang keempat, ada cost utility analysis. Analisis yang mengukur manfaat dalam utility, beban lama hidup, menghitung biaya per utility, mengukur rasio untuk membandingkan di antara beberapa program. Teknik CUA mirip dengan cost effectiveness analysis. Hasil dari suatu program diukur dari aspek penggunaan atau pemanfaatannya. Dapat dititikberatkan pada minimizing cost yang berarti menekan biaya atau maximizing effect yang berarti memperbesar hasil. Hasil dinyatakan dalam biaya per quality adjusted life year atau QLY atau QLY per unit sumber biaya. Manfaat evaluasi ekonomi di pelayanan kesehatan memberikan penilaian terhadap efisiensi yang menilai hubungan antara hasil yang dicapai dan input yang digunakan, yaitu uang atau biaya sebagai penggunaan sumber daya untuk mendapatkan pengobatan dan pelayanan kesehatan. Dapat ditarik kesimpulan, evaluasi ekonomi kesehatan membantu pengambil keputusan memperoleh gambaran lengkap mengenai seberapa besar rasio, manfaat, atau biaya kesehatan untuk menentukan opsi yang paling efisien secara ekonomi. Metode evaluasi ekonomi kesehatan tadi ada 4, CMI, CI, CUI, dan CBI. Terima kasih sudah menyimak, kami dari kelompok 8.